Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini bersua kembali dalam kegiatan ngaji kitab Qurratul Uyun. Pengajian pada malam hari ini sebenarnya hanya bisa diikuti oleh orang yang sudah mau atau secara usia sudah bisa dibilang dewasa. Jadi kalau usia belum dewasa, sepertinya belum pantas untuk mendengarkan atau mengikuti pengajian pada kesempatan kali ini, karena ini penjelasannya atau pembahasannya ya berkaitan dengan persoalan orang yang sudah dewasa. Mari kita melanjutkan pada halaman yang ke-32. Kita bacain dulu. Akhbarah rahimahullahu, memberikan informasi siapa penulis fi hadhil abyati, di dalam bait-bait ini. Bait-bait ini maksudnya bait yang di atas itu, yang 4 bait. Apa yang disampaikan? Anna lidduhuli, sesungguhnya bagi hubungan seks, adzaban, beberapa etika, beberapa aturan. Minha, di antaranya ayyutahhirah, hendaknya suami, ya, ayyutahhirah, hendaknya suami mensucikan batinahu, batinnya. Batin ini lebih kepada hati. Wa yuzayyinahu, dan menghiasnya, bitaubati, dengan taubat. Min jami'idz dzunubi wal afati wal uyubi, dari semua atau segala dosa, kesalahan dan kekeliruan. Fayadkhulu, maka suami melakukan hubungan seks, tahiran nadhifan, dalam keadaan suci dan bersih, hissan wa ma'nan, baik secara lahir maupun secara batin, lahir dan batin. La'allallahu ta'ala, semoga Allah, yukmiluh, menyempurnakan, lahu, bagi suami, amradinihi, kepada urusan dunianya, biddukhuli ala zaujatin, dengan melakukan hubungan seks terhadap istrinya. Hasbama warada fil hadisi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man tazawwajah, barang siapa yang nikah, faqadistakmalah, maka ia telah menyempurnakan, nisfah dinihi, separuh dari agamanya. Falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, fin nisfis tsani, di dalam separuh yang lain. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu yang sebelumnya, bahwa orang yang mau melakukan hubungan seks, tahu hubungan seks kan? Nah, tahu ya? Tahu kan? Nah, kenapa saya tegaskan atau saya tanyakan terlebih dahulu, takutnya nggak tahu gitu. Jadi sebelum orang melakukan hubungan yang kayak gitu, ya, maka suami terutama ini, yang ditegaskan ini suami. Kenapa kok suami? Karena suami ini adalah kepala rumah tangga. Jadi rumah tangga ini jalannya benar atau tidak, ini tergantung suaminya. Kalau suaminya ini gak benar, berarti rumah tangga ini hancur. Wah, kok kadang ada istrinya itu yang malah gak benar. Nah, berarti kalau istrinya gak benar, ini suaminya berarti gak benar juga. Karena gak benar cara ngaturnya, cara memerintahnya. Sama, karena kenapa? Karena rumah tangga ini kepalanya suami, istri, anak, ini namanya rakyat. Bukan lantas, wah berarti suami ini diutamakan dibandingkan
istri atau laki-laki diutamakan dibandingkan perempuan. Nggak kayak gitu. Maksudnya suami ini memang dikasih amanah untuk memimpin rumah tangga. Makanya di sini yang ditekankan dalam kitab Qur'an itu selalu suami. Nah, gitu. Nah, suami sebelum melakukan hubungan seks, ya, hendaknya yang pertama ini etikanya, hendaknya yang pertama adalah mensucikan lahir dan batinnya. Lahirnya disucikan. Kalau lahir ini fisiknya, badannya disucikan. Mun beda najisnya, becuan lu. Otaba itunya ada najisnya, sucikan dulu. Mau nakeme, terutama laki anda, mensoromban biasanya. Akeme, tak akela gitu kan. Nah, becuan gelun sebelum dimasukkan. Paham? Nah, setelah lahirnya bersih, baru kemudian batinnya juga dibersihkan atau disucikan. Bagaimana cara untuk mensucikan batin? Batin ini lebih kepada hati, yaitu dengan cara bertaubat. Kalau misalkan ya, namanya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia ini kan tempatnya salah dan dosa. Jadi setiap hari pasti ngelakuin salah dan juga dosa. Makanya kita itu bertaubat, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Nah, ketika manusia sudah mensucikan lahirnya, mensucikan batinnya, bersih, ya bersih. Ini salah satu bentuk dari manusia yang mau melakukan ibadah, ya, yang mana ibadah ini akan dapat menyempurnakan agamanya. Ibadah ini tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya naik haji, tidak. Ibadah ini yang paling mengenakkan, yang paling ya nyaman, membahagiakan apa? Senyum. Bukan senyum, nikah. Nikah. Makanya di sini disebutkan man tazawwaja faqad istakmala dinahu. Tapi kalau ini sudah apa ya? Sudah nyampe kepada waktunya. Kalau bukan waktunya masih kayak mimeng ini sudah mau nikah. Wah, ini betul dipertanyakan. Langsung besoknya ini bilang ke bapaknya, "Pak, saya mau nikah." Wih, kaget kan? Saya mau menyempurnakan agama saya. Man tazawwaja faqad istakmala dinahu, gitu. Barang siapa, ini ada hadisnya, Pak. Barang siapa yang nikah, maka ia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ya, saya nggak sampean itu ini agama. Mulai akabin itu separuh dari agamanya ini sudah disempurnakan, sudah ada isinya. Sedangkan separuh yang kosong ini gimana? Falyattaqillaha finnas bisani. Isi dengan cara bertakwa. Berarti kalau sampean yang masih jomblo ini, berarti separuh dari agamanya ini masih belum keisi. Ya. Nah, tapi bagaimanapun jangan langsung boro-boro besoknya mau nikah. Terutama yang cewek ini masih belum cukup umur sudah mau nikah. Langsung habis nikah bilang ke bapaknya, "Pak, kasta kau mulai." Loh, biar macam kasta tak mulai lambok kan. Oh, tak kasta. Kasta tak mulai lambok kau lah kabin kan. Kenapa? Mungkin nyaman aku. Nyaman om. Nah, tinggal mun sebelum waktunya kayak sampean-sampean ini, cukup bayangkan saja keenakannya gimana. Ya. Jangan langsung boro-boro biasanya mau nikah. Saya yang ini nanti dimarahin oleh orang tua sampean karena ngaji Qur'an Nuyul langsung besoknya dipraktekkan. Ini bahaya ini. Sekolah dulu, selesain dulu, tamatkan dulu pendidikan sampean. Minimal ini saya tekankan. Minimal sampean itu nikah setelah S1. Kalau cowok saya nggak khawatir, terutama cewek ini. Cewek ini saya yakin yang ikut pengajian di sini atau para yang nonton video ini ya, itu saya yakin punya semangat untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Tapi kadang orang tuanya yang nggak beres itu.
beng marah tuli anak kabin kalau di Madura gitu kan. Kau lagi sekolah Pak Bu, elah nyai nyetip lah. Saya bertanya-tanya, kenapa kok yang repot itu, yang kebelet itu nyai nah gitu kan, neneknya gitu. Emang yang mau nikah, yang mau ngelonen itu neneknya? Enggak kan? Jadi yang mau nikah siapa? Sampean. Jadi kalau sampean selesaikan dulu pendidikannya. Ada yang tanya gitu kan, loh emang kenapa Pak? Walaupun nggak selesai pendidikan saya, kan kawin itu hanya sebatas itu. Sebatas itu apanya? Ya sebatas itu. Enggak sebatas itu. Kawin itu, nikah itu ya, bukan hanya sebatas hubungan seks terus setiap hari terus kayak gitu. Enggak. Ojo, ere kenen anan orang yang tak epakan nah. Terutama yang cowok ini kebelet nikah tuh. Kenapa? Cucu kalau tak kelar. Mak bisa menon yang tak kelar. Sebenarnya kira yang hirus terusan. Aja gitu. Selesaikan terlebih dahulu. Minimal, saya tekankan ini minimal, pamareh selesaikan terlebih dahulu pendidikan sampean sampai S1. Baru habis itu kerjaan Mas. Kerjaan. Gitu gaspol gitu kan. Jadi yang pertama tata krama ya. Etika yang pertama bagi orang yang mau melakukan hubungan seks, yang pertama adalah ayyutahhira batinahu wa yuzayyinahu bittaubatih minad dunubi. Jadi orang ini yang pertama adalah mensucikan batinnya, menghias batinnya dengan taubat.